PJ Bupati Bekasi tinjau kegiatan penanggulangan kekeringan Sungai Cikarang Hilir. Delta News TV, Kabupaten Bekasi. PJ Bupati Bekasi Dani Ramdhani didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Iwan Ridwan dan PLT Kadis LH Abdul Rafiq meninjau lokasi kegiatan penanggulangan kekeringan Sungai Cikarang Hilir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Sukmawati, Camat Sukawangi Parno Martono, dan Ramil 10 Sukatani Mayor C.J. Isali, dan para petani dari 23 desa yang ada di Kecamatan Sukawangi, Cabang Bungin, Sukakarya, Tamblang, dan Muara Gembong. Kegiatan tersebut berlokasi di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 2 September 2021. Untuk diketahui, kegiatan penanggulangan kekeringan tersebut berawal dari keluhan para petani dari utara Kabupaten Bekasi. Hal tersebut terjadi pada saat petani akan memulai tanam padi, dan hal tersebut terjadi sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Para petani di utara Kabupaten Bekasi jika hendak bertanam padi selalu kekurangan air. Karena pasokan air dari Kali Cibel terhalang oleh tidak beroperasinya pintu air Cibel dan tingginya sedimentasi lumpur serta banyaknya sampah di sungai, sehingga para petani mengalami krisis air guna mengairi persawahan. Delta News TV Madrawi melaporkan dari Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan adanya sampah bisa mendatangkan pejabat Kabupaten Bekasi yang nomor 1, Pak Bupati. Alhamdulillah, ini hikmah dari sampah. Masyarakat kami, Pak, di sini notabene petani, Pak. Tapi dari tahun 2009, kali kami yang tadinya bening berubah. Bening tahun berapa masih bening? 2009, Pak. Iya, masih bening. Lama-lama Nggak ada sampah. nggak ada, Pak. Nggak ada sampah. Sekarang ada sampah ya? Iya. Berjalannya waktu, kali saya itu butek. Setelah butek, sekarang butek langka airnya, nggak ada yang butek. Karena airnya sampah. Kami tahun 2015 melakukan normalisasi secara swadaya masyarakat bekerjasama dengan TNI Polri yang yaitu pimpin oleh Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, dalam 1 bulan kami berhasil menormalisasi panjang 4 kilo yang ada di hulu. Airnya Bulan kapan itu? tahun 2015, Pak. Oh, Iya. Dari normalisasi tersebut, warga kami menikmati sampai tahun 2019. Nah, 2019 kami kesulitan air lagi, Pak, untuk pertanian. Ada yang sudah nyebar, misalkan 3 kali, mati lagi sebarannya. Kenapa? Karena airnya endet-endetan. Jadi air itu dikala kita ke sana dicari tiap hari sama masyarakat dengan alat seadanya, baru sampai ke sini sudah habis airnya. Sekarang yang sudah tidak bisa menyuplai air yaitu ada 3 desa. Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong yang ada di hilir, Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, dan Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin. Enggak kebagi airnya. Nah, oleh karena itu kami membentuk daripada pertanian ini. Artinya rekan-rekan petani kami kumpulkan gimana caranya nih supaya kita bisa menormalisasi sungai ini. Nah, karena beberapa hal telah kami lakukan tentang normalisasi, artinya kami telah melayangkan surat kepada DLH itu untuk memohon ekskavator, ya. Tapi gagal, katanya ekskavatornya sedang dipakai. Dengan 1 kali kita pinjam nggak dapat, akhirnya kami mengadakan istikharah, Pak, saya sendiri. Bagaimana caranya supaya cita-cita masyarakat kami di sini bisa terrealisasi? Alhamdulillah,
dalam 3 malam ya kami harus yaitu membuat atau melaporkan tentang sampah. Akhirnya kami memanggil media, kami juga lapor ke teman-teman yang tadinya dari 2-3 orang sampai terjadi persatuan dengan 23 desa. Kita lapor ke media, ada juga yang ke Jakarta. Alhamdulillah Pak Kabi datang ke sini. Pak Kabi datang ke sini. Karena statement saya di radio ya Pak ya, yang mengatakan LH sudah tidak sanggup lagi kayaknya nih, nggak mampu lagi gitu ya Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Itu sebetulnya hikmahnya besar Pak. Kalau saya nggak angkat masalah sampah, mungkin Bapak Bupati juga nggak akan ke sini. Nah setelah Bapak tahu seperti ini, kami mewakili masyarakat yang ada di utara Kabupaten Bekasi, khususnya dari 23 desa, mohon ini direalisasi Pak. Karena notabene warga kami ini petani Pak. Kalau warga kami pertaniannya tidak tergarap lahannya, nanti mau makan apa Pak? Generasi di sini. Di sini petani, walaupun petaninya petani penggarap, tapi kita masih punya lahan yang luas untuk pertanian itu. Menurut dari PJT, datanya luas pertanian yang ada di wilayah utara ini, sekarang 2001 ini tinggal 7.000 hektar. Ya boleh tambahin, jangan dikurangin ya. Di tahun 2015 ada 10.000 hektar Pak, waktu itu. Mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Terkait keluhan masyarakat menyikapi persoalan sungai yang katakanlah yang sedang dinormalisasi ini, untuk kedepannya adakah program dari Bupati khusus untuk sungai tersebut? Kalau yang ini kan fresh program ya, artinya walaupun kegiatannya belum terencana dengan baik, tetapi demi merespon keluhan masyarakat kita turunkan alat, personil sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah nanti kalau 2020 itu kan saya punya akses untuk merencanakan dengan lebih baik. Kalau sekarang kan saya melaksanakan perencanaan yang sebelumnya sudah berjalan. Nah ke depan saya ini akan coba tuntaskan pekerjaannya yang sekarang pembersihan, nanti mungkin sampai normalisasi yang sebenarnya gitu. Ini Pak, persoalan ini kan mungkin sudah lebih dari 30 tahun ya Pak, mengenai kekurangan atau krisis air di Sungai Cikarang. Nah, untuk kali pintu air CBL sendiri progresnya seperti apa ke depan Pak, agar air itu lancar? Karena memang titik permasalahannya menurut masyarakat sekitar adalah kali CBL Pak. Ya, saya kan baru 1 bulan ya di sini ya, persoalan 30 tahun yang lalu, ya tentu saja butuh pendalaman dan sebagainya. Pak Andi saja yang menjelaskan. Gimana tuh? Kita sudah mulai tadi CBL, Pak Bupati juga sudah melihat, makanya kita normalisasi lumpur-lumpur itu bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk pintu airnya maksudnya Pak Andi? Iya, pintu airnya mungkin untuk sekarang kan itu programnya mungkin ada di Bina Marga ya, untuk pintu airnya. Ya, pintu airnya gimana Pak Kadin, pintu air yang Pak Kadin, untuk pintu air CBL Pak Kadin? Pintu air CBL itu sebetulnya kan kewenangan dari BPWS. Cuma kondisinya kan sekarang kondisinya sudah parah Pak, rusak. Sehingga air kan bocor banyak ke sana, seperti yang tadi daerah hulu itu. Nah ini kami sudah koordinasi dengan pihak BPWS. Nanti ada kolaborasi dari kami juga pembangunan. Misalnya di 2022 kita masukkan. Rencana untuk memperbaiki pintu CBL-nya Pak ya? Iya, biar airnya tidak bocor ke arah sana terus. Ya, gitu. Oke. Mungkin cukup. Satu lagi Pak, untuk masalah air bersih kan ini sedang kekeringan, masyarakat sangat membutuhkan air bersih gitu. Kalau ini PDAM nggak masuk ya ke sini?